Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Syukur dengan NIM D100200173, Fakultas Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang artikel yang saya buat mengenai pembangunan infrastruktur jembatan bagi masyarakat. Abstrak, konstruksi adalah proses perubahan yang dilakukan berdasarkan perencanaan, tujuan, dan keinginan yang dilakukan oleh pemerintah masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup. Pembangunan yang dilakukan pemerintah Indonesia pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Efek konstruksi melibatkan dimensi sosial berupa penurunan nilai-nilai sosial, penurunan nilai-nilai budaya, norma-norma sosial, menyebabkan perilaku buruk dan ketergantungan masyarakat pada orang lain akibat intervensi pengembangan sistem yang kurang proporsional. Kondisi ini juga dijumpai pada pembangunan jembatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan dampak sosial ekonomi pada masyarakat. Penelitian ini mempunyai teori yang secara fungsional struktural menurut Robert K. Merton. Desain penelitian ini informan diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling. Jumlah informan 20 orang, terdiri dari 15 pedagang, 3 pemerintah, dan 2 pengunjung. Jenis data ini adalah primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan 3 cara. 1. Observasi, 2. Wawancara, 3. Studi dokumen. Untuk mencapai keabsahan data menggunakan teknik triangulasi, sedangkan unit analisis data adalah kelompok dengan analisis data Miles dan Huberman. Penelitian ini terdiri dari tahapan reduksi, penyajian data atau analisis data, dan penarikan kesimpulan. Pendahuluan. Pengembangan merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan berdasarkan perencanaan dengan sengaja dan memang dikehendaki, baik oleh pemerintah maupun masyarakat dalam memperbaiki kehidupan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada dasarnya adalah suatu usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan cara mengadakan perubahan-perubahan sosial, budaya, dan ekonomi. Selain itu, pembangunan akan memberikan efek terhadap masyarakat baik fisik maupun dimensi sosial. Efek fisik adalah efek samping dari proses pembangunan, antara lain berupa masalah yang berkaitan dengan pencemaran dan kelestarian lingkungan. Hal ini menjadi masalah karena dalam jangka pendek akan membawa pengaruh pada keindahan, kerapian, kebersihan, terutama pada kesehatan masyarakat. Sedangkan dalam jangka panjang akan berpengaruh terhadap kelangsungan proses pembangunan itu sendiri. Perubahan yang terjadi melalui proses pembangunan seringkali merupakan perubahan yang dipercaya dalam rangka mengatasi keterbelakangan dan kemiskinan. Sedangkan dimensi sosial berupa memudarnya nilai-nilai sosial masyarakat, merosotnya nilai budaya, norma-norma sosial, sehingga menimbulkan bentuk perilaku menyimpang serta ketergantungan masyarakat terhadap pihak lain sebagai akibat sistem intervensi pembangunan yang kurang proporsional. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pembangunan memberikan dampak terhadap sosial ekonomi masyarakat. Metode penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain atau suatu kejadian pada penelitian mereka tidak pahami sebagai objek. Sebagai seseorang yang memberikan respon terhadap hal-hal yang di luar diri mereka, melainkan sebagai subjek penelitian. Menurut Bogdan dan Bicklin menyatakan analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milah, dan menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain. Metode analisis data yang digunakan penelitian ini adalah mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.
Temuan dan pembahasan. 1. Proses pembangunan jembatan baru Purus Atas. Tahap perencanaan. Sebelum pembangunan jembatan baru Purus Atas, PT Cahaya Tunggal Abadi sebagai kontraktor dalam proses dari pelaksanaan pembangunan jembatan baru Purus Atas mengadakan musyawarah dengan beberapa perwakilan masyarakat seperti ketua kecamatan, ketua RT, ketua RW. Sudah lama dilakukan, yaitu dari tahun 2004 dan oleh perwakilan PT Perenjana di Jaja Cipta Laras untuk perencanaan dibangunnya jembatan di daerah Kelurahan Rimbo Kalung, tepatnya di RW 4, RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, dan RT 5. Daerah ini merupakan tempat pelabuhan parkir nelayan dan tempat perdagangan ikan, serta daerah ini kurang dilewati oleh masyarakat. Perencanaan dibangunnya jembatan di Kelurahan Rimbo Kaluang bertujuan untuk menghubungkan antara dua kelurahan, yaitu Kelurahan Purus dengan Kelurahan Rimbo Kaluang. Pembangunan jembatan baru Purus Atas bisa dibangun harus ada persetujuan tingkat provinsi. Pembangunan jembatan ini tidak terlepas dari ketersediaan masyarakat dalam pembebasan lainnya. Masyarakat mengingat bahwa dengan pembangunan jembatan akan memberikan kelancaran terhadap akses jalan. Tahap evaluasi. Tahap evaluasi adalah suatu penilaian yang subjektif dan sistematik. Hal ini dilakukan terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, baik itu yang sedang berlangsung maupun yang telah diselesaikan. Dalam tahap evaluasi ini adalah hal yang terpenting dilakukan, yaitu pengecekan ulang dari suatu perencanaan pembangunan sesuai atau tidak pembangunan dengan yang direncanakan. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1. Dampak positif yang ditimbulkan dari pembangunan jembatan baru Purus Atas terhadap sosial ekonomi masyarakat Kelurahan Rimbo Kaluang. 1. Meningkatnya pendapatan ekonomi yang biasanya per hari pendapatan 100.000, setelah dibangun jembatan pendapatan menjadi 700.000 semalam. Perubahan mata pencarian yang biasa kerjanya sebelum pembangunan jembatan sebagai maraok setelah pembangunan menjadi perdagangan, dan meningkatkan solidaritas masyarakat Kelurahan Rimbo Kaluang seperti tempat berdagang yang berdekatan dan mengenal satu sama lain. 2. Dampak negatif yang ditimbulkan dari pembangunan jembatan baru Purus Atas terhadap sosial ekonomi masyarakat Kelurahan Rimbo Kaluang. Pembangunan jembatan baru Purus Atas baru bisa dibangun harus ada persetujuan tingkat provinsi, Dinas PU Provinsi Sumatera Barat dan Gubernur Sumatera Barat. Ada beberapa sumber yang saya dapatkan dan saya cantumkan pada daftar pustaka di atas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.